nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tegakkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, oh. katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ku tak mau Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat tegakkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ku tak ingin kompromi. tak ingin kompromi, Tak ingin lakukan hal yang dapat tegakkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. oh yang telah Bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
Haleluya. Apa kabar saudara sekalian? Saya percaya setiap hati kita melimpah dengan sukacita. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman ke depan, ada sebuah pantun nasihat yang perlu untuk kita dengar bersama. Naik mobil pergi keluar kota, pergi bersama semua teman-teman. Tuhan Yesus Allah yang setia, jangan lepas iman karena cobaan. Amin saudara, iman kita harus terus bertumbuh dan kuat di tengah segala tantangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyambut Anda yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kami ingin mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Suatu sukacita untuk menyambut Anda. Nah saudara, bagi kami gereja bukan hanya gedung ibadahnya, tetapi sebuah komunitas orang percaya di mana kita semua, saudara dan saya, kita terhubung dalam hubungan yang sehat. Di Gereja Mawar Syaron kita menyebut komunitas tersebut dengan nama Connect Group. Dan saat ini kita melakukannya secara online. Karena itu tidak ada batasan secara jarak untuk kita terhubung satu dengan yang lain. Karena itu bagi Anda yang belum mengikuti Connect Group atau ingin tahu lebih jauh tentang Connect Group, Anda dapat menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Dan segera kita bertumbuh bersama-sama di komunitas Connect Group. Haleluya. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini minggu pertama dan kita akan mempersiapkan perpuluhan dan persembahan. Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita berdoa, saya juga ingin mengingatkan bahwa minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Dan karena ibadah dilakukan secara online, Anda dapat mempersiapkan materi Perjamuan Kudus di rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi kami boleh datang dan beribadah kepadamu. Suatu sukacita kami diterima oleh surga. Pemilik segalanya mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami melihat diri kami dan semua keadaan kami, baik atau kurang baik, tak menjadi alasan untuk kami bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau perpuluhan dan persembahan kami bawa ke hadapan Bapa, kami tahu Tuhan pelihara. Hanya karena ada tantangan dan pergumulan, kami tahu kami justru harus semakin berpaut kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam ketaatan, dalam kasih, kami berikan persembahan yang terbaik dan mengembalikan perpuluhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua dan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Kami memiliki Connect Group, yaitu komunitas yang saling membangun di dalam iman. Tunggu apa lagi, segera kunjungi Instagram kami di @gmsjakartabarat atau @gmstangerang untuk informasi lebih lanjut mengenai Connect Group ini. Dan sekarang mari kita simak informasi untuk seminggu ke depan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat melakukannya secara cashless dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja. Atau Anda bisa transfer melalui rekening BCA di nomor rekening sebagai berikut untuk Gereja Mawar Syaron Jakarta Barat dan Gereja Mawar Syaron Tangerang. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas My Spiritual Journey 2 mulai hari ini 2 Agustus 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 22 Agustus 2020 dan 29 Agustus 2020. Bagi Anda yang telah lulus MSJ 1 dan telah memiliki nomor induk jemaat atau NIJ, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas MSJ 2 atau kelas susulan MSJ 2. Mari segera daftarkan diri Anda. Akan diadakan AOG Teen Special Weekend This Is Me pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 4 sore secara online. Apabila Anda memiliki anak, keponakan atau kerabat dan kenalan dengan rentang usia 8 hingga 12 tahun, mari dorong mereka untuk mengikuti acara ini
agar mereka semakin diperlengkapi dan bertumbuh ke arah Kristus. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All-Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Serahkanlah segala perkaramu kepada Tuhan, karena Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sekian news untuk minggu ini, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Lebih dari para penjaga, berharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Kalian lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu,
kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan bersama-sama, yang ku tahu Dia kerjakan, ya Tuhan, seturut bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan kasih-Nya bagiku. Katakan, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Katakan, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan. Oh ya Tuhan, seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan. Oh ya Tuhan, firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan. Oh ya Tuhan, kami percaya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami percaya Tuhan, yang kami percaya Kau sediakan bagi kami. We believe in You, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
kerjakan yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin ya Tuhan Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Kau mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan Kau menyediakan perkara-perkara yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap pagi kami mengalami kasih karunia yang baru ya Tuhan. Seperti matahari yang tidak pernah berhenti, setiap pagi akan terus menyinari kami. Kami tahu Tuhan setiap hari ada pengharapan yang baru. Setiap hari ada kasih karunia Tuhan yang baru. Kasih setiamu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Dan karena itu hari ini kami bersyukur Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami. Hari ini, sekarang ini Tuhan kami mau menaikkan ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan berikan 1 menit ini untuk Anda mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Anda bisa syukuri selama beberapa hari ini, apa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Ucapkan syukur, hari ini Tuhan kami masih bisa bernafas, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada, mungkin belum ideal, mungkin tidak ideal Tuhan. Tapi kami juga tahu ada banyak hal yang kami bisa syukuri hari ini. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah kami alami, semua yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terus memenuhi janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau buka hati kami mau dengaran terhadap firman Tuhan. Biar firman Tuhan berbicara, firman Tuhan menjawab, firman Tuhan memberi makanan roh kami sehingga kami menjadi orang yang kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang siap, katakan amin. Thank you. Shalom, apa kabar saudara sekalian, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya berdoa Anda dalam kondisi yang baik di dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masih belum bisa ketemu secara tatap muka. Tapi hati kami, hati saya tetap sama seperti minggu-minggu lalu, bahkan setiap minggu semakin menumpuk gitu ya, rasa kangen, rasa rindu, kepingin bisa bertemu. Kadang kalau ada meeting dengan leaders menggunakan Zoom itu rasanya kayak bisa lepas kangen gitu ya. Saudara, saya menanti-nantikan kapan waktunya kita bisa berkumpul kembali, tapi tentunya sebelum itu terjadi itu tidak menyurutkan kita untuk terus beribadah, terus mengalami kasih karunia Tuhan dan terus diisi oleh firman Tuhan. Amin. Hari ini apa yang mau saya bagikan adalah apa yang Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Saya tahu apa yang saya bagikan ini bukan sekedar apa yang saya dapat dari Tuhan,
tetapi apa yang Tuhan mau katakan kepada Anda. Kenapa? Karena kalau mau ngomong topik gitu ya, topik pembahasan sepertinya banyak. Tapi ada satu hal ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya tahu kenapa Tuhan taruh, karena Tuhan itu tahu apa yang Anda alami. Dan saya berdoa apa yang hari ini saya bagikan ini menjawab situasi Anda, menjawab pergumulan Anda, memberikan jalan keluar, membangkitkan sesuatu di dalam hati Anda. Dan saya percaya firman Tuhan itu berkuasa, karena dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau Anda membuka hati, kalau Anda memberikan telinga yang mendengar, saya percaya kuasa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan Anda. Ya, kita buka sama-sama di Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang pertama. Ya, hari ini saya mau bahas ayat per ayat, dan saya nggak tahu ayat yang mana yang berbicara kepada Anda. Mungkin setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda karena situasi yang berbeda-beda. Tapi saya percaya firman Tuhan ini akan berbicara kepada Anda. Ya, saya kasih judul hari ini adalah iman yang bandel. Iman yang bandel. Kita buka Markus 2 ayat yang pertama, dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya, satu ayat ini menceritakan sebuah background. Jadi kalau Anda baca di Markus pasal yang pertama, Yesus itu memulai pelayanannya, kemudian dia menyembuhkan orang sakit dengan demonstrasi, ya, dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat, dia mengajar dengan kuasa, dan di situ ada orang-orang yang disembuhkan. Akhirnya Yesus jadi public figure, Yesus langsung dikenal, Yesus langsung terkenal gitu ya. Dan karena dia demikian terkenal, karena dia bisa menyembuhkan, banyak orang datang kepadanya. Ya, banyak orang datang kepadanya, dan ketika Yesus itu dicari orang banyak, Yesus itu malah pergi menyendiri. Simon berkata, Tuhan, orang banyak mencari engkau. Tuhan bilang, kita pergi ke kota yang lain. Karena sebenarnya aku ini dipanggil juga ke kota-kota yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian setelah Yesus ke beberapa kota, beberapa daerah yang lain, kemudian beberapa hari kemudian Yesus kembali. Ya, jadi orang yang banyak ini sudah mencari Yesus dari beberapa hari yang lalu, tapi Yesus malah pergi. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menunggu-nunggu sesuatu, akhirnya datang. Akhirnya Yesus setelah lewat beberapa hari, Yesus kembali. Nah, orang-orang yang kemarin gak ketemu, yang cari gak ketemu, akhirnya hari ini Yesus sudah kembali. Mereka datang berbondong-bondong, mereka tahu, ya mungkin kalau zaman sekarang itu ada paparasi, Yesus ketahuan nih ada di rumah. Orang-orang langsung datang semua gitu ya. Ayat 2 dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Ya, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi saudara, manhole-nya penuh, overflow-nya juga penuh. Ya, overflow juga penuh. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Kita tahu hatinya Yesus tuh kalau lihat orang itu hatinya pasti punya belas kasihan. Dia memberitakan firman, dia menyampaikan kerajaan Allah gitu ya. Mengajar banyak orang, memberikan makanan rohani kepada setiap mereka. Dan orang-orang itu datang penuh tempatnya. Ayat ketiga, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Oke, dari sini cerita ini mulai menarik. Ketika manhole-nya penuh, overflow-nya juga penuh, ada orang-orang yang datang dikatakan. Berarti orang ini kemungkinan terlambat ya, karena Yesus sudah memberitakan firman. Orang-orang ini itu datang, saya nggak tahu situasinya apakah orang yang digotong ini berat gitu ya, karena firman Tuhan nggak menjelaskan. Ataukah karena mereka itu dari jarak jauh, dari tempat yang sangat jauh, sehingga ketika mereka datang kondisinya sudah penuh. Mungkin kalau di gereja ya maaf, manhole dan overflow sudah penuh, Anda bisa mengikuti lewat live streaming gitu ya. Tapi di sini dikatakan mereka itu datang digotong oleh, ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang ya. Kemudian ayat keempat, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu.
Saudara, mereka datang jauh, mereka datang berat, bukan cuma jauh tapi juga berat karena menggotong orang itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, bukan sesuatu yang ringan gitu ya. Dan mereka datang mendapat sebuah situasi yang tidak mereka harapkan. Kalau saudara datang, Anda mendapati situasi seperti ini, apa yang Anda rasakan? Anda mungkin kecewa gitu ya. Aduh, ternyata sudah penuh. Nggak nyangka ya ternyata kita nggak dapat tempat lagi. Itu adalah sebuah situasi yang mengecewakan. Ya, Anda juga bisa merasionalisasi situasi sehingga ya udahlah, mungkin kita lebih baik pulang saja. Mungkin ini bukan waktumu untuk disembuhkan Tuhan. Gitu ya. Itu menjelaskan tentang sebuah situasi pintu yang tertutup atau jalan yang buntu. Ya, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Situasi yang dikatakan di sini mereka tidak dapat membawanya kepada Tuhan. Itu menggambarkan situasi-situasi yang saya katakan tadi. Apakah Anda hari ini juga mengalami situasi yang sama? Apa yang Anda harapkan? Apa yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Situasi apa yang mengecewakan Anda? Mungkin Anda menghadapi jalan buntu. Mungkin Anda menghadapi pintu yang tertutup. Mungkin Anda menghadapi kehilangan kesempatan. Dan gak cuma itu, Anda menghadapi orang-orang yang tidak peduli. Saudara, orang yang lumpuh ini juga menggambarkan kebanyakan dari kita. Ya, orang lumpuh ini dikatakan dia lumpuh tapi dia gak bisu dan gak tuli, saudara ya. Jadi orang lumpuh ini menggambarkan sebagian besar dari kita. Kita ini punya kehidupan. Kemungkinan ada orang-orang yang bagian dari kehidupannya itu lumpuh. Seperti apa saudara ya? Mungkin pekerjaannya baik tapi hubungannya punya hubungan-hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Punya hubungan-hubungan yang lumpuh gitu ya. Kesehatannya baik tapi keuangannya lumpuh. Apalagi saudara ya, hubungannya baik tapi kesehatannya yang lumpuh. Saudara, orang lumpuh ini menggambarkan orang yang sedang mengalami sesuatu di dalam bagian dalam kehidupannya yang tidak berfungsi dengan benar. Tidak bekerja dengan baik, tidak dapat berjalan. Saudara ya, ini orang yang lumpuh menggambarkan kita semua, menggambarkan sebagian dari kita. Nah saudara, tapi ada karakter yang lain dari cerita ini. Ada 4 orang yang menjadi teman si lumpuh ini atau orang banyak. Saudara, kalau Anda hari ini tidak dalam kondisi yang lumpuh, Anda punya pilihan. Anda bisa jadi 4 orang yang bisa menolong orang yang lumpuh tadi, atau Anda bisa jadi orang banyak yang tidak peduli. Ya, saudara, orang dunia aja ya, kita di di public space, di tempat-tempat yang umum aja kita tahu kok memberikan prioritas. Kalau saudara duduk di bangku atau di stasiun, di kereta api, di bus, ada prioritas kalau ada orang yang hamil, orang yang sakit gitu ya, atau orang tua, atau orang disable, kan kita yang duduk pasti akan berdiri. Betul ya, kita akan berdiri dan kita akan memberikan tempat itu kepada orang yang kita tahu lebih membutuhkan. Tapi sudah lihat, orang banyak ini gak peduli. Orang banyak ini mau ada orang lumpuh datang gak peduli. Tapi mereka adalah orang yang rohani saudara. Mereka datang untuk apa? Untuk ketemu Yesus, untuk dengar firman. Tapi mereka gak peduli mau ada orang lumpuh kayak mau ada orang sakit. Mereka tetap aja dengerin firman. Saudara, kalau Anda bisa memilih, pilihlah untuk menjadi 4 orang yang membawa orang lumpuh itu. Ya, jangan jadi kayak orang banyak. Mereka adalah orang-orang yang sepertinya rohani. Tapi mereka gak cukup peka untuk tahu kebutuhan sekitar. Orang-orang yang membutuhkan Yesus, orang-orang yang lebih membutuhkan. Seharusnya orang banyak ini, orang banyak bayangan saudara. Bahkan gak ada satupun yang peduli. Kenapa nggak ada satu orang itu yang buka jalan? Kenapa nggak ada satu orang itu yang kemudian bangkit dari kursinya dan kemudian memberikan kursi atau memberikan tempat bagi orang lumpuh ini? Semua orang banyak itu diam di tempat dan nggak peduli. Ya, seperti cerita Yesus, imam yang melihat orang yang dipukuli, ya udah dia lewat gitu aja. Mereka adalah orang-orang yang rohani. Saudara, kita bisa rohani dan kita harus rohani.
Tapi kita juga tidak boleh hanya sekedar rohani. Kita harus jadi orang-orang yang peka, orang-orang yang menolong orang lain. Kembali seperti tadi, saudara, situasi apa yang Anda alami? Ini berbicara tentang banyak hal. Apakah di pekerjaan Anda mengalami jalan buntu? Sama seperti keempat orang, kelima orang ini ya. Jadi 4 orang tambah 1 orang lumpuh ya. Sama seperti kelima orang ini, mereka menghadapi situasi yang sepertinya pintu tertutup. Gak bisa lagi. Dan posisinya Yesus gak tahu loh, Yesus sedang membagikan firman Tuhan. Yesus gak tahu apa yang terjadi di luar. Jadi benar-benar hanya mereka yang tahu dan mereka punya pilihan. Ketika kita menghadapi jalan yang buntu, ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, ketika kita menghadapi situasi yang mengecewakan, ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak peduli dengan kita di dalam situasi kita, apa yang kita lakukan? Apa yang Anda lakukan? Saudara, kita mau belajar dari kelima orang ini. Dikatakan tadi ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Ya, mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ya, saudara, mereka akhirnya nggak ada pintu. Saya buka pintu, saya buat pintu lebih tepatnya ya. Pintu tertutup, saya buat pintu yang lain dari tempat yang lain. Pokoknya saya harus ketemu Yesus. Kita sudah jauh-jauh sampai ke sini. Kita sudah berusaha sejauh ini tidak untuk pulang lagi. Saya datang ke sini dengan sebuah tekad untuk ketemu Yesus, untuk disembuhkan. Aku gak mau semua usahaku ini sia-sia begitu saja. Aku mau ketemu Yesus, saudara. Ini yang menarik, mereka akhirnya mencari jalan. Mereka mencari peluang, mereka mencari cara. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemudian di sini ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, ya, ceritanya mereka sampai ke atas, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring, mereka harus mengukur kira-kira Yesus itu ada di mana. Bisa aja loh jatuhnya itu di tengah orang banyak, gimana saudara ya. Bisa-bisa malah orang lumpuh itu dibuang keluar gitu kan. Mereka harus tahu di mana Yesus itu ada, kemudian mereka harus menurunkan tepat di bawah Yesus itu berkhotbah, ya. Mereka melakukan banyak hal itu dengan memang nggak dijelaskan, tapi saya percaya mereka itu bukan orang yang sembarangan menerobos sembarangan tanpa perhitungan. Mereka memperhitungkan semuanya, ya. Mereka sebenarnya punya pilihan kok sebelum mereka ambil keputusan untuk membongkar atap itu. Mereka pasti sudah mikir nanti kalau diminta ganti rugi gimana. Ya, mereka sudah berpikir nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu gimana, gitu ya. Mereka sudah pikirkan dan mereka mengambil resiko itu semua. Dibanding pilihan-pilihan yang lain, mereka bisa punya pilihan untuk apa? Pulang. Ya, mereka bisa milih untuk pulang. Atau mereka menunggu dengan pasif, ya udahlah tunggu di luar aja. Tunggu di luar sampai semuanya selesai. Atau mereka bisa kecewa. Mereka bisa marah-marah gitu ya. Tapi mereka memilih untuk menciptakan pintu. Mereka memilih untuk mencari peluang. Mereka memilih untuk menciptakan kesempatan ketika mereka tidak punya kesempatan, ya. Dan Tuhan itu dikatakan melihat iman mereka. Dikatakan di sini firman Tuhan enggak menulis Tuhan melihat perbuatan mereka, enggak. Tapi dikatakan Yesus melihat iman mereka. Jadi ternyata iman itu sesuatu yang kelihatan. Kelihatannya dari apa, saudara ya? Ada 3 hal yang kita tahu di sini mereka itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka itu punya ketetapan hati. Mereka punya, kalau bahasa kita itu kata kuncinya itu pokoknya. Pokoknya aku harus sembuh. Pokoknya aku harus ketemu Yesus, gitu ya. Saudara, ada banyak ayat di dalam firman Tuhan, kita juga bisa contoh Daniel. Daniel yang pertama, pasal yang pertama dikatakan Daniel itu berketetapan. Dia gak mau menajiskan dirinya. Orang ini
punya kata kunci pokoknya ya kalau ngomong tentang kekudusan, kalau ngomong tentang kebenaran itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, sesuatu yang tidak mudah digoyahkan, sesuatu yang aku akan melakukan apapun resikonya. Ya bahkan untuk berdoa gitu ya, walaupun resikonya itu sampai ke kandang singa, resikonya itu dia bisa dicap aneh, resikonya dia bisa sakit gitu ya, karena dia berketetapan tidak mau menajiskan dirinya oleh makanan raja dan sebagainya, sehingga dia memilih untuk makan makanan yang sayur dan sesuatu yang halal di zaman itu gitu ya. Dia punya ketetapan hati. Nah, iman itu bicara tentang ketetapan hati. Yesus itu bisa melihat iman mereka dari apa? Dari perbuatan mereka. Ya, dari kekeh, dari orang yang berkata pokoknya aku akan ketemu dengan Yesus. Apalagi yang Yesus lihat iman mereka, Yesus melihat ketekunan mereka. Di Ibrani pasal yang ke-10, kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi bahwa Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Ya, orang-orang ini, kelima orang ini tidak mengundurkan diri, tapi mereka maju. Mereka bertekun, karena gak mudah saudara gergaji. Atap itu kan bukan sesuatu yang instan. Bukan tiba-tiba atapnya terbuka, mereka harus hitung. Mereka harus pikirkan resikonya, mereka harus lakukan sesuatu bahkan kotor. Naik ke atap itu kalau kita gak terbiasa gitu ya, bahkan mungkin tukang-tukang naik ke atap itu pasti sesuatu yang kotor. Mereka mau mengerjakan hal yang kotor. Mereka mau berjuang, ya. Mereka mau melakukan ya hal yang susah. Mereka nggak cari jalan gampang, tapi mereka rela melakukan hal yang susah. Mereka bertekun, mereka terus mencari jalan, saudara. Di Lukas 18 dikatakan, kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu, garis bawahi kata selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Dia punya situasi yang dia dapat jalan buntu. Ya, dia punya situasi yang dia nggak tahu minta sama siapa lagi, dia taunya kepada hakim yang ini karena dia butuh dibela. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, dia sempat mengalami penolakan seperti 5 orang ini terhadap orang banyak ini kan menolak, nggak boleh masuk, aku nggak mau kasih kamu jalan. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, alias dia terus-terusan gitu ya, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, akhirnya ketekunan itu memenangkan sesuatu. Ketekunan itu memperoleh apa yang dijanjikan. Ketekunan itu akhirnya menghasilkan apa yang kita harapkan. Saudara, ini waktunya Anda, mungkin kalau Anda ada di persimpangan, aku harus maju atau aku harus berhenti ya. Saudara, Roh Kudus yang akan menerjemahkan firman Tuhan ini kepada Anda. Dan setiap kesulitan yang Anda hadapi, biarkan itu menghasilkan ketekunan di dalam diri Anda. Apalagi yang Tuhan lihat dari kelima orang ini, Tuhan melihat iman mereka, Tuhan melihat kesabaran mereka. Saudara, gak gampang loh dalam situasi mereka butuh kesabaran. Kalau mereka ini memilih untuk marah, ya mungkin ceritanya mereka gak akan naik atap. Ya, ceritanya malah mereka akan menyebarkan kabar yang buruk tentang Yesus atau orang banyak itu. Tapi mereka memilih untuk sabar.
sabar memberikan kita ketenangan, sabar memberikan kita hikmat, sabar memberikan kita ide-ide yang baru. Karena mereka sabar, mereka menanti, mereka nggak buru-buru, mereka memang ada pokoknya gitu ya. Tapi mereka tidak menerobos dengan cara yang salah. Mereka sabar, oke kita cari jalan lain. Kita cari cara yang lain. Ya, butuh waktu. Kamu mau nggak tunggu? Dia mungkin bilang sama orang lumpuh itu, kamu mau nggak nunggu? Aku harus bongkar atap dulu. Aku harus lakukan seperti ini. Aku harus ngecek Yesus berdirinya di mana. Kita ini harus saling bahu-membahu. Tapi ini butuh waktu. Kamu mau nggak nunggu? Kamu mau nggak nunggu? Gitu ya. Iman itu juga butuh kesabaran. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu. Waktu itu kan mereka berharap orang yang lumpuh ini sembuh. Suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, ini bicara tentang sesuatu yang kita nantikan. Tentunya kesabaran tidak berarti kita pasif. Mereka itu melakukan sesuatu yang aktif, tapi untuk sesuatu yang aktif pun butuh waktu. Ya. Di sini dicontohkan seperti Abraham, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Janji apa yang Tuhan pernah katakan dalam kehidupan Anda? Kalau Abraham, Tuhan katakan ini. Kalau Anda, janji apa yang pernah Anda dengar dari Tuhan? Dan ayat 15, dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Saudara bisa garis bawahi, bisa kasih lingkaran, menanti dengan sabar. Ya, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, seringkali janji Tuhan butuh waktu, ada waktu. Kita harus aktif, tapi kita juga harus sabar. Saudara, Tuhan itu melihat ketiga hal ini dari iman mereka. Tuhan melihat ketekunan mereka. Tuhan melihat ketetapan hati mereka yang pantang menyerah. Pokoknya aku harus ketemu Yesus gitu ya. Gak peduli pintu tertutup, aku akan ciptakan pintu yang lain. Tidak ada kesempatan, aku akan ciptakan kesempatan. Tidak ada peluang, aku akan ciptakan peluang. Saudara, dengan kesabaran akan muncul hikmat dan ide-ide dan ketekunan melakukan sesuatu yang aktif. Saudara, sampai mereka itu mendapatkan, kita tahu akhir cerita ini orang lumpuh ini akhirnya disembuhkan Tuhan. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, kalau zaman dahulu orang itu sakit biasanya dikorelasikan dengan dosa. Saudara tahu ayat yang berkata ketika ketemu dengan orang yang buta, murid Yesus tanya, Tuhan yang salah dia atau orang tuanya? Seolah-olah sakit penyakit itu adalah akibat dari dosa. Saudara bisa bayangkan kalau Anda ini mengalami sebuah masalah yang berat atau sakit penyakit dan publik atau orang lain itu menganggap bahwa itu adalah hasil dari perbuatan yang salah. Ya, sama seperti Ayub. Ketika Ayub mengalami masalah, ketika Ayub mengalami ujian dari Tuhan gitu ya, diizinkan Tuhan mengalami beberapa ujian, teman-teman Ayub datang berkata bahwa kamu pasti berdosa, kamu pasti lakukan kesalahan, kamu pasti habis berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, makanya kamu jadi kayak gini. Saudara, itu sebuah beban yang orang ini tanggung selama bertahun-tahun. Ya, orang ini datang untuk disembuhkan Tuhan, tapi Tuhan itu tahu kebutuhan yang lebih dalam daripada kesembuhan orang ini. Sebelum Tuhan menyembuhkan fisiknya, Tuhan sembuhkan hatinya dulu. Saudara, luar biasa ya Tuhan kita ya. Kadang-kadang kita ini bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh kesembuhan. Tuhan aku butuh berkat. Tuhan itu tahu kita butuh ada kebutuhan yang lebih dalam dari itu dan Tuhan itu mau memenuhinya.
kebutuhan yang bahkan kita ini nggak sadar bahwa kita butuh, itu Tuhan itu kasih. Apalagi yang kita sadar kita butuh. Saudara, orang ini dikatakan dosamu sudah diampuni. Jadi di dalam hatinya dia ini selama ini menanggung sebuah beban bahwa aduh, tuduhan dari orang gitu ya, tuduhan dari diri sendiri bahwa kelumpuhanku ini pasti ada dosa gitu ya. Atau mungkin dia memang pernah berbuat dosa sehingga dia menanggung rasa bersalah. Dan dia nggak ada orang yang tahu. Dia nggak ada orang yang tahu. Mungkin teman-temannya juga nggak tahu. Tapi Yesus ketika ketemu dengan orang ini dikatakan dosamu sudah diampuni. Sebelum Tuhan mengerjakan sesuatu di luar kita, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kita. Sebelum Tuhan menjawab doa Anda, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam diri Anda supaya Anda siap menerima jawaban doa. Ya, ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Saudara, ini ayat yang menarik. Kenapa tadi saya bilang bahwa Yesus itu tahu kebutuhan orang ini, bahwa dia itu butuh sebuah pengampunan, dia butuh sebuah kelegaan secara rohani. Karena Yesus juga melakukannya kepada orang ahli-ahli Taurat ini. Ahli-ahli Taurat ini bahkan tidak mengucapkannya. Mereka itu cuma, kalau bahasa Jawanya itu apa? Batin gitu ya. Batin, dalam hati itu bicara dalam hati. Ngapain sih? Yesus ini salah ini. Buat apa orang ini diampuni dosanya? Bagaimana mungkin Yesus bisa mengampuni dosa gitu kan? Siapakah dia kok sampai dia bisa mengampuni dosa? Jadi orang-orang ahli Taurat ini gusar. Nah, Yesus ini pada nggak dengar apapun ya. Mereka itu cuma bicara dalam hati. Tapi Yesus meresponi apa yang tidak terkatakan. Sama seperti Yesus meresponi orang lumpuh ini, Yesus juga meresponi ahli Taurat. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu tahu kedalaman hati Anda tanpa Anda mengucapkannya, bahkan ketika tidak ada orang pun yang tahu. Saudara, ketika kita ini nggak suka sama seseorang, tapi kita ini di luar menunjukkan kita pura-pura suka gitu ya, Tuhan tahu hati kita. Atau kalau kita ini sedang sedih, Anda mengalami sebuah masalah yang Anda nggak bisa cerita karena mungkin itu memalukan, itu sesuatu yang traumatik, sesuatu yang sifatnya sangat pribadi gitu ya. Anda sering menangis di kamar mandi, di tempat tidur Anda, tapi ketika Anda ketemu sama orang, Anda selalu terlihat ceria. Tuhan tahu Anda, Tuhan tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, dan Tuhan meresponi apa yang tidak kelihatan. Kita bisa bohongi orang lain, tanda kutip, bukan membohongi dalam konteks apa ya, membohongi dalam arti kita ini bisa kelihatan baik di luar. Tapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu hati, Tuhan tahu motivasi, Tuhan tahu pikiran kita. Saudara, saya percaya Tuhan meresponi orang lumpuh ini karena Tuhan tahu dia menanggung tuduhan di dalam hatinya. Demikian juga Tuhan itu meresponi orang-orang ahli Taurat ini karena kok kamu bukannya seneng orang ini dosanya diampuni, malah gusar gitu ya. Akhirnya apa? Dikatakan bagaimana Tuhan meresponi orang-orang ini. Ayat 9, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya supaya kamu tahu bahwa anak manusia atau Yesus itu gak cuma bisa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan ia pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Saya waktu baca ini, hati saya senang, akhirnya orang ini mendapatkan apa yang dia harapkan. Dia akan datang jauh-jauh, dia akan digotong, dia lumpuh mungkin
selama sekian lama ini dia menanti-nantikan kesembuhan. Dan saya percaya yang happy itu bukan cuma orang yang lumpuh ini, tapi orang yang 4 teman-temannya yang membawa. Ya akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Akhirnya orang ini disembuhkan. Saya waktu baca ini saya ikut seneng. Aduh seneng ya rasanya ikut membayangkan susahnya gotong orang, susahnya buka atap gitu ya. Susahnya gak cuma buka atap, menurunkan orang itu juga susah loh saudara. Kalau dia kan lumpuh kan. Kalau misalnya miring terus jatuh gimana? Kalau misalnya dia gak presisi, itu sesuatu yang sulit dilakukan. Mereka bukan melakukan hal yang mudah kan. Firman Tuhan memang cuma menulis mereka membuka atap terus menurunkan. Tapi pada praktiknya itu tidak sesimpel itu saudara ya. Itu sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tapi semua usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. I'm happy, saya waktu baca ini saya senang. Tapi ternyata di dunia ini itu gak semua orang happy loh kalau kita ini happy. Ada hal-hal yang kita ini gak bisa hindari. Ada hal-hal yang kita ini mungkin ada orang-orang sekeliling kita ini yang gak semuanya itu happy ketika kita diberkati. Harusnya orang banyak ini kan happy, lihat wah akhirnya ya aduh orang ini dari gak bisa jalan akhirnya jalan gitu ya. Harusnya kalau dosanya diampuni kan happy. Gak cuma itu, harusnya saya juga akan datang sama Yesus minta dosa saya diampuni juga. Tapi mereka malah menghujat gitu ya. Mereka malah gusar, mereka malah gak suka. Tapi ketika ada orang-orang yang gak suka kita diberkati, saudara, itu malah membuat Tuhan itu lebih memberkati kita. Ya, lihat di sini, ketika orang-orang banyak itu gak suka orang lumpuh ini dosanya diampuni, ya, Yesus malah menegur mereka dan malah menyatakan kuasanya dengan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Saudara, Tuhan itu gak suka kalau kita gak suka orang lain diberkati. Orang lain diberkati kok kita tambah marah gitu ya. Tuhan itu kalau kita marah, tahu gak saudara, Tuhan tuh tambah memberkati orang itu loh saudara. Kalau orang lain diberkati, kita harus ikut merayakan. Dengan demikian kita juga akan terima berkatnya. Kalau orang-orang ini gak suka, saudara, sometimes kadang-kadang kita juga harus thank you sama our haters gitu ya. Orang-orang yang gak suka kita diberkati. Kenapa? Karena kalau kita diberkati, semakin banyak orang yang gak suka kita diberkati, kita tuh tambah diberkati saudara. Nah sebaliknya jangan jadi seperti itu. Kalau kita lihat orang lain diberkati, rayakan bersama-sama, kita akan dapat berkatnya juga. Sukacitanya, karena kita tahu kalau orang itu ditolong, aku juga pasti dalam kondisi yang lain mungkin, aku juga akan ditolong. Saudara, ini waktu yang tepat untuk kita refleksi diri kita. Apa yang kita pelajari dari satu perikop ini? Orang lumpuh disembuhkan. Ya, kalau Anda hari ini dalam kondisi yang lumpuh, ada bagian di dalam hidup Anda yang tidak berfungsi dengan baik. Mungkin pekerjaan Anda, mungkin keuangan Anda, mungkin kesehatan Anda, mungkin hubungan-hubungan Anda. Atau mungkin emosi Anda atau yang lain, saya nggak tahu. Bagian yang lain mungkin sehat, seperti orang lumpuh ini dia nggak bisu, dia nggak tuli, dia hanya lumpuh. Mungkin pekerjaan Anda baik, kesehatan Anda terganggu. Mungkin hubungan Anda baik, tapi keuangan Anda terganggu. Saya nggak tahu kalau ada bagian yang lumpuh di dalam hidup Anda. Hari ini miliki iman yang bandel. Sama seperti orang lumpuh ini, Tuhan katakan, Tuhan itu melihat iman mereka. Tuhan itu melihat iman kelima orang ini. Yang punya iman gak cuma 4 orang teman-temannya. Tapi juga si lumpuh ini. Bayangkan kalau orang lumpuh ini sudah putus asa, sudahlah pulang aja lah. Sudahlah, kita pulang aja lah gitu ya. Malah marah-marah udah orang gak kasihan dan sebagainya bla bla bla. Pasti suasananya gak akan sampai ke titik dia disembuhkan. Saudara, kalau Anda hari ini ngalami ada bagian dalam kehidupan Anda itu yang lumpuh, saudara, ini waktunya Anda datang sama Tuhan. Ini waktunya Anda menghampiri Tuhan dengan iman yang bandel, iman yang tekun, iman yang sabar, iman yang berketetapan hati, iman yang tidak mau menyerah gitu ya, yang pantang menyerah, saudara. Dan
Kalau Anda mungkin bukan orang yang lumpuh, Anda merasa I'm fine, ya ada 1-2 masalah tapi itu tidak sampai membuat itu tidak berjalan dengan baik. Jadilah orang yang menggotong orang yang lumpuh ini. Jangan jadi orang banyak yang gak peduli. Orang banyak itu rohani, dengerin firman Tuhan. Tapi ada orang butuh, mereka gak peduli. Saudara, jadilah seperti keempat orang ini. Ya, kalau Anda orang yang lumpuh tadi, miliki 4 orang ini. Anda perlu punya teman-teman yang mendukung Anda. Anda perlu teman-teman yang seiman, yang punya partner sebagai orang-orang yang seiman dengan Anda untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan untuk Anda. Saudara, dan ketika Anda menghadapi jalan buntu, ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda menghadapi pintu yang tertutup, ketika Anda merasa sudah tidak ada lagi kesempatan, ketika Anda merasa sudah tidak ada lagi peluang, saudara, iman Anda akan berbicara. Firman Tuhan ada yang mengatakan bahwa kesulitan atau kesengsaraan itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan kualitas iman kita. Kadang-kadang kita harus bersyukur ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu hanya sebagai ujian atau sebagai pembukti iman kita. Malah ketika ada tantangan itu akan membuat kita tertantang bahwa aku gak gampang dikalahkan oleh tantangan. Aku punya iman. Dan iman itu berkata apa? Ibrani 11 kita buka sama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Alias iman itu membuat kita berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ini loh dasar dari iman kita. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Cerita ini mirip seperti cerita perempuan yang pendarahan yang menggapai Yesus di dalam kerumunan berdesak-desakan orang banyak. Posisi Yesus gak tahu apa yang sedang terjadi. Yesus gak tahu seperti tadi orang lumpuh, Yesus gak tahu kalau di luar ada orang yang membutuhkan Dia. Waktu Yesus berdesak-desakan dan mau pergi menyembuhkan orang lain, Yesus gak tahu kalau ada perempuan yang sakit pendarahan itu yang mencari Yesus. Tapi iman orang-orang ini, ya kelima orang ini, iman wanita yang sakit pendarahan, Yesus gak tahu pun gitu ya, mereka cari jalan karena dia percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu memberi upah, Allah itu akan memberikan apa yang kamu minta gitu ya. Kepada orang yang sungguh-sungguh, kata kuncinya adalah sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Yesus itu tidak pernah terganggu dengan interupsi ketika di situ Dia melihat iman. Ya, saudara tahu ketika orang yang sakit pendarahan ini, wanita ini akhirnya menjamah jubah Yesus. Yesus mungkin gak sadar, saudara bayangkan Anda berdesak-desakan, mana Anda tahu siapa yang pegang semuanya, pegang jubah kita atau baju kita gitu ya. Yesus gak tahu, makanya dia tanya, bukan berarti Yesus itu gak maha tahu. Dikatakan siapa yang jamah jubahku. Saudara, Tuhan itu selalu tertarik dengan iman. Dia merasa ada seorang yang punya iman yang menggapai dia. Dia gak takut atau gak terganggu dengan interupsi. Waktu dia jalan ke sini dia berhenti. Karena iman itu selalu membuat Yesus itu happy, selalu membuat Yesus itu berkenan. Iman siapa ini yang membuat kuasaku itu mengalir? Waktu orang lumpuh ini diturunkan dari atap, saudara bayangkan kalau saya khotbah terus kemudian atapnya dibuka gitu ya, saya pasti bingung gitu ya. Tiba-tiba ada orang pluk datang di depan saya, gini kan pasti saya mungkin bisa merasa terganggu gitu ya. Sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba ada interupsi, tapi Yesus itu tahu apa yang menarik di depannya adalah dia bisa melihat iman. Dan iman itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini waktunya Anda dan saya punya iman yang bandel. Ya, bukan cuma sekedar iman yang percaya bahwa Allah itu ada. Kadang bahkan untuk mempercayai bahwa Allah itu ada pun gak semua orang itu bisa gitu ya. Bahkan banyak orang Kristen hidupnya
tindakannya itu seolah-olah bahwa Allah itu nggak ada. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah mereka putus asa. Padahal kan ada Tuhan. Iman itu berkata bahwa Allah itu ada. Saudara, apapun situasimu hari ini, saya mau katakan yang pertama, Allah itu ada. Allah itu nyata, bukan cuma ada. Dan Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya tantang Anda hari ini untuk Anda punya iman sama seperti kelima orang ini. Sungguh-sungguh mencari Yesus sampai Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan. Ya, ini bukan berarti kayak memaksakan kehendak, bukan. Tapi sebuah iman yang mempercayai bahwa kehendak Allah itu Anda sejalan dengan kehendak Allah. Orang ini tahu bahwa Yesus itu mau menyembuhkan. Yesus itu dia tahu kehendak Allah bahwa Tuhan itu rindu pernikahan itu dipulihkan. Tuhan itu kehendak Tuhan adalah umatnya diberkati. Kehendak Tuhan adalah umatnya dipulihkan. Kehendak Tuhan adalah anak-anaknya ini mengalami kemenangan. Yes, itu kehendak Tuhan. Dan Anda bisa sungguh-sungguh mempercayai itu dan mencari Tuhan sampai Anda mendapatkannya. Katakan amin. Saudara, dan juga ketika kita ini melihat orang lain diberkati, ikutlah merayakan. Anda juga akan mendapatkan berkatnya. Kalau Anda diberkati, rayakan bersama dengan orang-orang yang mendukung Anda. Karena ada orang-orang itulah, ya, orang-orang yang mendukung Anda, beriman bersama dengan Anda. Anda mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini kita sudah menjalani ibadah online mungkin sekitar 4 bulan. Saya tahu gak mudah bagi kita semua untuk menjaga iman sedemikian rupa. Karena saya tahu ini adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang bagi banyak orang itu mengalami banyak jalan buntu. Mengalami penolakan. Mungkin sebagian dari Anda mengalami pemutusan hubungan kerja, atau usaha Anda mengalami penurunan yang drastis. Anda mungkin mengalami hubungan yang tidak baik karena di rumah cekcok terus. Gitu ya, Anda juga tidak tahu bagaimana menghandle anak-anak yang semuanya sekolah online. Ya, belum lagi ngurusin anak-anak yang sekolah online, Anda harus ngurusi pekerjaan yang juga tidak mengalami masa-masa yang mudah dan sebagainya. Mengurusin karyawan atau yang lain. Saudara, saya tahu ini bukan masa-masa yang mudah, tapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang ada di masa-masa semuanya sepertinya mudah, tapi Tuhan yang sama yang ada di masa-masa ini. Saudara, ini waktunya iman kita dibangkitkan kembali. Allah itu ada dan Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita menyanyikan satu lagu, biar hari ini Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadirlah di tempat di mana setiap umat-Mu berada, ya Tuhan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus jamah setiap orang. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah
Saya percaya Roh Kudus hadir di tempat di mana Anda berada saat ini. Tuhan, hamba berdoa biar Engkau membangkitkan kembali iman setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada setiap orang-orang yang hari ini imannya mulai lemah, Roh Kudus, Engkau mengerjakan di dalam hati setiap kami. Saat ini saya mau berdoa bagi Anda yang mungkin Anda sedang mengalami apa yang kelima orang ini alami, yaitu jalan buntu. Mungkin Anda merasa hari ini Anda menghadapi jalan yang buntu. Anda sudah coba, Anda sudah berusaha sejauh ini, tapi Anda mendapati sebuah jalan yang tertutup, sebuah pintu yang tertutup, dan Anda tidak tahu melewat mana lagi. Saya mau berdoa bagi Anda yang hari ini Anda menghadapi situasi yang mengecewakan. Apa yang Anda harapkan ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda berusaha tapi di satu titik itu terhenti begitu saja. Dan Anda ada di titik seperti kelima orang ini, ada di depan pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Punya banyak opsi, punya banyak pilihan. Menyerah, pulang, berhenti. Saudara, kalau hari ini Anda ada di dalam situasi itu, saya mau berdoa bagi Anda. Taruh tangan Anda di dada. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang mengalami jalan buntu, kalau ada orang-orang yang mengalami masa-masa yang sukar, mengalami penolakan, mengalami pintu yang tertutup, ya Tuhan, situasi yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hamba berdoa hari ini aku melepaskan hikmat, melepaskan iman di dalam nama Yesus. Iman yang baru, iman yang diperbaharui, iman yang bandel. Sebuah kekuatan yang baru untuk berjuang. Sebuah hikmat, sehingga hikmat itu memberikan sebuah ide yang baru ya Tuhan. Menciptakan peluang ketika tidak ada peluang. Menciptakan kesempatan ketika tidak ada kesempatan. Menciptakan pintu ketika pintu itu tertutup. Hamba berdoa Tuhan biar iman itu muncul, mempercayai bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Roh Kudus, Kau mengerjakan di dalam hati setiap orang di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Saya juga berdoa bagi Anda yang hari ini Engkau tahu bahwa ada bagian di dalam kehidupan Anda yang lumpuh. Mungkin itu keuangan Anda, mungkin itu pekerjaan Anda, mungkin itu hubungan Anda, mungkin itu kesehatan Anda, atau mungkin hal yang lainnya. Sama seperti orang lumpuh itu sepertinya gak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa tidak berarti Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Anda bisa datang kepada Tuhan dengan iman yang diperbaharui dan Tuhan melihat iman Anda. Anda akan mendapatkan kebangkitan, Anda akan mendapatkan kesembuhan, Anda akan mendapatkan pemulihan. Dan apa yang menjadi struggle di dalam hati Anda yang mungkin orang lain gak tahu, yang Anda simpan begitu dalam, tapi Allah itu tahu. Allah itu ada di kamar Anda, di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Allah itu bisa menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada orang-orang yang hari ini seperti orang yang lumpuh itu, Tuhan, aku melepaskan kuasa Tuhan. Allah yang sama yang menyembuhkan orang lumpuh itu hari ini hadir di tempat engkau berada. Hari ini menyembuhkanmu, menyembuhkan kesehatanmu, membangkitkan keuanganmu, membangkitkan pekerjaanmu, membangkitkan hubungan-hubunganmu, memulihkan segala sesuatu, membangkitkan usahamu. Di dalam nama Yesus hari ini terima kuasa yang sama yang bekerja 2000 tahun yang lalu, yang sama hebatnya, sama berkuasanya sampai hari ini. Dan hati Tuhan penuh dengan belas kasihan untuk umatnya. Hari ini terima jawaban doamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah
bekerja di antara umat-Mu, di antara kami semua di tempat ini Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam hati umat Tuhan, di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini iman-Mu dibangkitkan, hari ini iman-Mu diperbaharui. Tuhan, hamba bersyukur untuk setiap kebenaran yang dibagikan. Hamba sendiri diberkati dan hamba sendiri dikuatkan. Hamba berdoa hari ini untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada. Tuhan mengasihi-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menghibur, menguatkan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi-Mu tanpa syarat, yang mengasihi-Mu sampai pada akhirnya. Semua berkat ini terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.